Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nom ing lahir sepuh ing batin kasepuhan alikmah. Alhamdulillah ini baru pertama kali dari Majelis Kasepuhan Alikmah membuat podcast dalam rangka membesarkan majelis ini dan merangkul semua sedulur kasepuhan yang ada kaitannya dengan kasepuhan alikmah. Insya Allah akan duduk di sebelah saya masuk di podcast ini. Insya Allah. Malam ini saya mengaturi hadir atau mengundang penulis buku ruqyah kasepuhan. Proses pembuatan buku ruqyah sendiri itu kurang lebih 2 tahunan. Mulai dari sedulur kasepuhan dari Ungaran, masuk istrinya ini tamunya yang kita hadirkan. Mari kita tanya-tanya sama yang bersangkutan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Namanya siapa ini ya? Nama saya Mahfur. Mahfur saja. Mahfur saja, pendek. Memang orang tua ngasih nama simple gitu. Artinya apa Kang? Mahfur itu Kang? Mahfur itu diampuni. Diampuni, alhamdulillah. Amin. Semoga sesuai dengan doa. Allah. Jenengan saya minta tolong untuk menulis buku ruqyah. Padahal istri jenengan sudah saya minta tolong. Tapi belum terpanggil, kenapa Kang? Yo ketika itu mungkin belum tergugah untuk ikut mungkin ya di kasepuhan. Walaupun basicnya kita sudah kenal dari sudah lama lah ya. Ketika saya di pesantren sudah di sana, kemudian panjenengan ini datang. Kemudian kita kenal di situ. Sesama alumni An-Najah Pondok Denanya Jombang. Tapi kenalnya di Jombang, padahal aslinya ya. Padahal kita satu kelurahan. Satu kelurahan. Kenalnya di Jombang. Walam itu settingan takdirnya gitu. Kalau sampean ibarat dari pesantren itu tidak ada bahasa ruqyah atau bahasa hikmah atau bahasa yang lain. Betul. Mendengar bahasa ruqyah pertama kali itu bagaimana? Kalau ruqyah itu sebenarnya sudah familiar ya. Istilahnya sudah booming lah zaman sekarang. Ketika kita mau masuk ke dunia itu kan butuh proses pengenalan juga kan mungkin ya. Ketika sampean pertama kali kan, sebelum menginjak ke sini, saya kan ya sebenarnya sudah sering main ke sini. Terus sampean istilahnya apa ya? Bercerita tentang gimana ya? Cara istilahnya, ayo Kang, maju kan gitu kan? Motivasi ya. Kok sampean kok tak sawang kok enak men kan? Yo ketika itu mungkin saya tetap silaturahmi kan, kita memang di pesantren sudah lama sudah sering serawo. Walaupun ketika itu saya dulu lah. Tapi untuk keilmuan ini memang jenengan dulu ya. Atas settingan takdir. Iya. Bosen kiri jadi. Iya. Kita ngene sudah nyaman. Sudah nyaman terus kita ada di omahe jadi. Mungkin dari pengalaman hidup. Ya kita ketika belum menginjak ke dunia ini memang ya kita sudah akrab seperti inilah ya. Ketika guru besar kita ini mau usaha apa setelah dulu bekerja ikut investasi atau ikut orang gitu. Ayo Kang, kita usaha ini. Di guru besar sebelum menginjak itu masih mencari-cari apa yang cocok untuk karir dia gitu. Sekirone anteng. Lah ya sing sekirone iki cara zaman saiki ning omah tapi entuk dit.
tuyul. Iya. Akhirnya mungkin proses pengalaman sampean yang diceritakan pada saya ketika ikut di institusi itu di apa di universitas kan ya, guru besar kita itu kenal dengan istilahnya itu apa ya, pemuka agama atau kiai. Siapa? Iya, Amjad ya. Nah, ketika proses di situ beliaunya bercerita, Kang aku kenal kiai iki ndelalah kok settingane ning kene, kemudian menginjak ke apa asma pertama ya, ilmu hikmah itu sama yang nyutingnya. Oh sama juga. Oh Ayo. Tim kreatif kita ternyata seperjuangan di sana di universitas, tapi tidak di pendidikannya, tapi di keamanan. Jadi proses lambat laun, saya pun sebenarnya sudah pernah diajari guru besar kita ini, Ustadz Nasoha. Aja guru besar wae ya. Lah, istilahnya enaknya apa ini? Kang Nasoha itu ketika dia menimba ilmu atau berguru di Asma dan dia merasa kok kurang pas di dirinya. Kemudian dia bercerita panjang lebar, akhirnya pada suatu ketika, Kang, aku meh golek ilmu neh iki. Meh ning ndi? Ning Surabaya, Kang. Oh, kebatinan. Lah iya dia. Itu saya kira titik awal menuju ke sekarang, ya. Ketika Kang Nasoha itu bagaimana caranya dia bisa pergi ke Surabaya menimba ilmu hikmah dengan berbagai rintangan, amit sewu, transport, iya caranya golek. Ya ketika itu gitu ya, Kang Nasoha ya. Utang koperasi bareng. Ya, lah sing kuwi sing ora tak cethake. Lah iya, makanya itu ketika dia di sana ketemu dengan guru besar di Surabaya, dipersilahkan dan ya sampai berapa hari kan? 2 hari dan 2 hari ya. Setelah 2 hari proses di sana, kemudian pulang dan alhamdulillah sampai sekarang ini jadi seperti ini, bisa mendirikan padepokan sendiri Kasupan Al-Hikmah ya. Ya setelah apa Kasupan Al-Hikmah di ilmu hikmahnya, kemudian Kang Nasoha merasa ini sing booming ki rupiah. Iki nek ra dirangkul ki ketok iki kurang pas iki rupiah ki ketoke cocok ki. Kan gitu ya. Mungkin kayak gini. Mindset pas waktu itu ya. Ini lagi viralnya itu rupiah. Rupiah kan sistemnya kayak gitu. Sampean dan saya kan sama-sama alumni pesantren. Iya, iya. Jadi yo bahasa Quran, bahasa kitab itu jadi panganan tiap hari ya. Tiap hari. Mau ngurung iso. Panganan bendino emang. Tapi kenapa? Ilmu rupiah itu kan mudah. Akhirnya menjadikan saya pede-pede aja membuat ilmu rupiah itu. Kemudian Mas Nasoha itu menyusun tiap malam itu secara manual ya. Iya, istilahnya manual, nulis tangan pakai pulpen. Dan itu pun amit sewu. Perlu meditasi juga. Istilahnya begitu untuk mencari jangan petunjuk, ide lah. Ide, inspirasi ya. Kemudian sudah merasa komplit pas untuk sebuah buku yang mungkin ya tidak begitu tebal lah. Mas Nasoha, Kang Nasoha itu
menghubungi alumni Al-Hikmah, Kaskuan Al-Hikmah yang di mana Mas? Ambarawa. Yang basicnya dia kan cetakan ya. Kemudian minta tolong sana. Lah kendalanya itu apa? Di antara jarak, ketika ada ide-ide masuk itu istilahnya untuk tukar pikiran kurang klik. Jadi untuk membuat tekstural saja ya. Jadi ketika sudah ditulis sama Kang Nasoha di buku, kemudian sana hanya sesuai literatur. Lah ketika sudah jadi, kok dirasa Kang Nasoha masih perlu penyempurnaan. Dan untuk ya, emang bener ya. Yang kedua kalinya itu Amit Sewu, istri saya. Wah, istri saya mungkin basicnya pendidikan kan ya, walaupun bukan sarjana pendidikan. Kan mungkin mengajar. Lah, ketika Kang Nasoha minta tolong, saya tunjuk istri saya. Halo, cukup aku suwi ra cekelan komputer, kambiyen kan komputer. Lah ketika penulisan itu ya mungkin dari Kang Nasoha itu memberi argumen, memberi acuan, Mbak kalau nulis usahakan suci, karena ini adalah yang kita buat adalah buku ruqyah. Buku ruqyah itu untuk pengobatan, satu sisi ini adalah Al-Quran dan hadis dan mungkin hukum-hukum fikih lah. Nah ketika itu yuk tetap tekstural, masalahnya tidak bisa mendampingi. Ketika sudah jadi belum pembukuan, ya ternyata dirasa kurang pas. Itu berjalan 2 tahun ya. Betul. Satu orang mungkin dianggap 1 tahun lah ya. 1 tahun. Ya. Akhirnya Kang Mbak tolong. Ya insya Allah lah. Tapi yo wis rak nek laptop. Nah, mungkin munculnya buku Ruqyah Kaskuan Al-Hikmah ya mungkin pas, adalah cocok untuk saya mungkin. Padahal dulu tak ajak Asma enggak mau. Nah. Saya sudah diajarin Kang Nasoha itu loh. Itu apa? Pas batinan tuh ya. Kebatinan. Ternyata saya Gagal. Gagal gratis. Gagal gratis bayar yo. Mbuh arti. Sukses yo mbuh arti. Di kebatinan gagal. Ibarat tidak menjiwai. Jadi kayak ya namanya tidak menjiwai, tidak nyaman, tidak mau diteruskan, walaupun tidak dibilangkan ke saya, tapi saya kerasa belajar kebatinan. Masalahnya sudah dibatin. Itu kurang lebih pembuatan buku kan musyawarah dengan saya, kata-kata yang pas bagaimana, ini kalimatnya biar memahamkan bagaimana. Itu kurang lebih prosesnya mulai dari awal sampai akhir berapa bulan kan? Kalau saya tidak begitu. Perkiraan. Amit Sewu, ketika itu kita kan ngejar apa namanya? Oh, proksos ya. Proksos ya. Kita buat itu bulan apa ya? Pokoknya itu bulan Syakban atau Rowah itu harus jadi. Makanya kan dalam sisi lain ya mungkin kurang sempurna ya, istilahnya rodok ngebut masalah. Mungkin ada sedikit kekurangan. Oh ya pas waktu pelatihan yeah. Tahu. Kan soalnya ketika kita buat ada omong-omongan kita, Gus, nek sing kurang kok pas ning proksos kita sampaikan kan gitu. Tidak semuanya kita tulis di situ. Jadi yo ada penambahan sedikit. Terus ketika bulan Rajab ya. Rajab itu kita harus
jadi dia cetakkan gitu ya. Alhamdulillah sebelum Rajab kita sudah jadi filenya, file kecil juga, kemudian buku rupiah singkat juga sudah jadi. Kan acuannya juga itu kemarin kan kita apa? Hormat haul di pondok pesantren. Iya, Mbah Bisi Syamsuri, Yayasan Mambul Ma'arif, Denanyar Jombang. Dan itu alhamdulillah. Yuk intinya pada waktu itu Mas Naswa itu nulungi saya. Dikatakan nolong saya apa? Ayo Kang sowan neng gone punya. Wah aku rati sanggup. Akhirnya Mas Naswa punya ide, punya anu. Ya itu mungkin rezeki kita semua. Kita bisa sowan ke sana. Dengan mungkin lantarannya membuat buku rupiah kita sing muga-muga insyaallah bermanfaat bagi semuanya. Jadi walaupun saya memakai rupiah Kasuanan tanpa menyebutkan aswaja ataupun rupiah NU, aslinya kita juga alumni pondok pesantren yang di situ kandangnya NU. Satu itu mungkin bahasa hall pondok Mbah Bisi Syamsuri, insya Allah saya usahakan walaupun kadang Gamafur Kang ya makanya aku tak ora sih sing alumni yang sana aku tak ora sih pernah berangkat sendirian ya demi guru lah, bahasa pangestu itu loh yang saya kejar itu pangestu ridhonya itu ya. Alhamdulillah pada momen pas setelah kuliah jadi ya, saya bisa mensupport dan mengajak sampean dalam arti ayo golek pangestu bareng-bareng. Sekarang kita orang NU ya, mungkin sanad ilmu kan itu sanad perlu ilmu. Ya makanya Kang Nasoka ayo Kang sanate iki dikencengin nih. Teringat dawuhnya punya ya masalahnya murid kok lali mbek guru ya mbuh dadine kaya apa. Walaupun basicnya kita beda, di pesantren kita hanya belajar ilmu alat dan ilmu fikih dan akhlak lah mungkin, tidak untuk tirakat ketika itu. Mungkin bosone awake dhewe niku pertama ngaji syariat sih lah. Yeah. Ketika syariat kita sudah tertata, mungkin ya, karena saya belum mengalami, untuk menginjak ke keilmuan yang seperti ini, mungkin lebih cepat mengena ketimbang yang masih nol. Untuk Kang Nasoka sendiri kan sudah basicnya mungkin sudah yo syariat sedek ngerti, oke, ilmu akhlak gimana boleh. Ketika berguru ke Surabaya tidak ada kendala lah istilahnya ya. Makanya itu apa dalam konteks pesantren itu yang pertama adalah akhlak, unggah-ungguh. Ketika kita apa ya memposisikan kita adalah pasti tawaduk kepada guru. Walaupun basicnya guru kita nih di kebatinan mungkin bukan basic pesantren. Cuman untuk ilmu, namanya ilmu tetap kita butuh. Nah, ketika kita jadi murid otomatis yes, carane kita tawaduk, kita memang tidak bisa apa-apa. Itu mungkin intinya untuk apa ya lebih cepat itu ya Kang. Seingat saya itu ada kejadian unik waktu sowan. Saya waktu hall itu saya Kang Mahfud, Kang Mansur sama Kang Zainul 4 orang dalam satu mobil berangkat ke Jombang. Ringkas cerita pagi-pagi sowan ke Pondok An-Najah, Pak Yai Ali Hidir langsung punyai Hajah Rotul Jannah nemui karena familiar sih mungkin saya Kang Mafu sama Kang Mansur itu familiar. Yang satu ini maaf Kang Zainul kan ibarat mondoknya juga lagi berapa tahun tapi juga bahasa sanad, bahasa ilmu itu kan sangat penting. Sebelum hall biasanya emang alumni itu tak ayo mangkat rak tak kita dalam rangka golek pangestu. Waktu sowan punya itu nah ini siapa ini yang kan
sudah kenal saya, paham ke saya, Kang Mafur juga, Mansur juga. Paham. Yang satu ini ditanyakan, sampean sapa? Kula Zinul. Zinul sapa? Oh, bunyi itu lagi ngeh atau lagi paham. Lha sampean nek iso kol ki rene to. Dadi kene sebagai guru iki iling ya ndekake iki penak. Lho, butuh pangestu atau doanya seorang guru. Walaupun kayak keilmuan kebatinan atau ruqyah bukan dari pesantren, tapi pangestu itu juga kaitannya. Karena bahasa barokah itu luas, bukan hanya terkhususkan satu bidang, tapi semua lingkup kehidupan. Pangestu guru, pangestu orang tua itu modal utama karena menuju ridhonya Allah. Dua itu. Kurang lebih seperti itu. Kang Mafur, Gimana? kurang lebih kan seingat saya 2 bulanan pembuatan buku. Iya. Apa yang sampean alami, apa yang sampean rasakan ketika bantu saya itu kan penulisannya di rumah sampean. Yang sekiranya teringat itu bagaimana? Ya mungkin pertama kali ya Kang Nosoha, Kang gawene nang omahmu kok nang omahku. Wah, aku dia anak cilik. Kan seperti itu deh. Ya sih anak omahmu. Ketika itu saya pun membuka file yang ada di laptop catatan istri saya. Kemudian saya buka, dipadu-padankan dengan teks tulisan tangan dan ada penambahan-penambahan. Tapi yang akhirnya tetap kita mulai dari awal. Mulai dari awal. Masalahnya kalau kita pilah satu persatu Terlalu lama. dan terlalu jelimet, rumit ya. Terlalu lama dan terputus. Masalahnya itu ya juga terputus. ganti halaman, ada yang judul dimajukan, ada yang judul digeser ke belakang. Ya pertama kali itu kita memang buka referensi dulu. Untuk bener apa enggak ya? Untuk penulisannya juga ketika istri saya itu mungkin pengambilannya teks Al-Qur'an ataupun hadis ataupun bahasa-bahasa rujukan kitab kan belum ada harokatnya kan ya, belum ada pakaiannya. Kemudian acuan guru kita Kang Nasoha, Kang lagi nek arano harokate iki engko muridnya piye? Iso maca apa ora? Akhirnya kita bagaimana caranya ataupun tulis ulang ketik ataupun kita ngambil copy paste dari Al-Qur'an yang ada di internet. Bagaimana caranya yang ada harokatnya untuk memudahkan pembelajaran buku ruqyah dari Kasepuan itu sendiri. Kemudian kita cari, akhirnya kita susun ulang. Akhirnya kita dialog. Ini kata pengantar, ini pantasnya gimana Kang? Ya wis tuh bagus. Kayak gini ya. Kang sing tak arep iki ngene. Kira-kira ki duwe kata-kata sing piye? Cara bahasa-bahasa yang formal dan kekinian. Guru kita mungkin rada apa ya? Kurang menguasai soalnya ora neng pendidikan ya San. Wis acuannya sudah berkeluarga, yang penting mencari nafkah. Ketika mau membuat buku memang yo butuh sharing dengan teman yang yo mungkin aslinya podo raisone. Cuman ketika kita bertemu ya Mas ya, jadi seolah-olah ada respon kan ya. Ada respon. Kata-kata sing baku sing ndak terus apa itu namanya? Coro kata-katanya itu pas apa ndak? Terus titik koma itu kan mungkin. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kejadian apa saja yang
Kejadian yang pertama mungkin ya. Itu ya Mas Jawu karena basicnya guru kita Kang Nasoka itu sudah kebatinan. Dilalah itu istri saya sering nonton film horor. Ya. Ketika film horor itu suasana sunyi, Mas. Tenang. Pekat, tidak ada angin masuk. Ketika Kang Nasoka itu Kang, wis turu Kang, wis. Channelnya ganti Kang. Jadi ketika channel diganti Mas ya. Itu delalah angin masuk. Nah, seperti ini. Pak Bes. Jadi terus waktu penulisan buku sing ditonton stasiun TV swasta, tapi tampilannya kuntilanak tok. Di situ karena basic saya ke mata batin ya. Kok wah kayak meneng jero apa? Sampai angin ndak ada yang masuk. Habis itu Kang, iku nak wonge wis ra delok TV utawa TV ne wis dengeti wong. Kuwi ganti yo. Utawa pateni. Baru sekian detik baru ada angin masuk. Dan itu pun suasana jadi cair, Mas. Ya, ketika gitu kita rada sepandang mungkin. Rada sepandang. Kan yo dalam tanda kutip kan yo aneh. Aura negatif. Nah, iya. Aura negatif di sekitar itu juga menutup inspirasi kita. Ayo untuk mungkin saya kan awam kan ya. Pun juga bisa merasakan loh. Ketika nulis kok dilelah ada channel TV. Soalnya saya pernah teringat guru kita Kang Nasoka itu pernah ngomong pas ketika masih di Asma. Kang jajal ndelok stasiun TV swasta sing acarane siapa itu? Ya, itulah. Ya. Yang rodo bincang-bincang sedikit itu. Coba Kang. Saya pernah langsung nabrak katanya kan ya. Makanya saya teringat. Oh iya. Langsung saya buru-buru tak ganti channel. Dan hari-hari lainnya ketika istri saya nonton terus selesai, saya matikan. Itu kalau lingkup keilmuan itu ilmu rasa. Ayo. Jadi ini kejadian aneh, tapi nyata, Rit. Padahal gara-gara tayangan gitu, tapi bisa dirasakan di hati atau di pikiran kita. Tapi ketika sudah saya sarankan sesuai kapasitas saya, baru perbedaan sebelum dan sesudahnya baru terasa. Itu bahasanya ilmu rasul. Ini anginnya sudah sejuk. Sejuk ya. Kejadian yang pertama itu, kejadian kedua apa? Kejadian yang kedua itu Seingat sampean aja. Seingat saya ada hewan melata masuk. Ya, ada ular. Padahal kita itu belum mulai nulis, Mas. Kita masih ngobrol. Pas adalah itu ada kakak saya. Ada teman mungkin ya. Kita itu niatnya mau nulis rupiah. Lagi niat mau nulis. Nunggu sepi di nang kono akeh wong nongkrong. Tahu-tahu ono ulo. Iya. Terus lah. Ya saya berpikir loh, ulo iki teko ndi? Kok jugu-jugu ono ulo? Wong yo wong. Yo saya kira kepalanya segini mungkin ya. Ularnya itu mungkin ya agak mengkilap gitu ya, malam-malam. Mengkilap banget. Iya. Memang saya orang awam, makanya guru kita kan Nasoka sing tahu ya, sing ngusir. Padahal aku rada mundur sih. Wedi karo ulo. Wedi hewane ya. Kejadian yang ketiga. Apa ya? Kayaknya masih ular juga. Ular juga ya. Tapi kecil. Kecil. Nah. Paling ini jari kelingking ya. Tapi luwin saya. Tapi agak ganas, bisa berdiri. Itu seingat saya waktu nulis kita fokus di
bahasa di buku laptop, tahu-tahu ada ular muncul. Ya, ada ular kecil, benar-benar. Ya frekuensi ruqyah itu kan kurang lebih bahasa sihir, bahasa gaib, energi negatif. Yang bersangkutan itu menunjukkan seakan-akan membuat ancaman. Coba terus kayak gue. Tapi kalau kita sudah bersandarnya pada Allah, membuat ini, jika buku ruqyah ini tidak diridhoi Allah, mungkin tidak jadi. Padahal proses berapa tahun, berapa orang. Iya. Saya buat buku manual, tulisan manual, bolak-balik tak buah. Tapi ketika proses penulisan sampai terjadi, Masya Allah. Gambaran-gambaran itu sudah diperingatkan lewat mimpi. Kaitannya buku ruqyah itu. Iki fenomena iki banyak cobaan, termasuk di bidang kehidupan kita. Dan saya paling merasakan. Nah, Kak Mahfud belum. Sampean masalah gurunya. Saya ketika itu kan belum merambah ke dunia itu. Kurang lebih kan saya menulis juga merangkata kata. Yang jenengan dapat sari atau pada buku itu apa? Yo, intinya itu apa? Kita kembali ke Al-Qur'an. Seperti apa itu? Daunnya Allah apa? Qul huwa syifaun. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifaa. Iya. Mungkin kan ketika saya menulis buku ruqyah itu terus ada acuan ruqyah itu apa? Oh gitu. Ya. Dalil itu kan. Kenapa kok ruqyah diperbolehkan dengan basic Al-Qur'an? Ternyata di ayat tersebut bahwasanya Al-Qur'an yo iso gawe tombo kan begitu kan. Makanya ketika kita nulis, ada hadis juga pada zaman itu para sahabat meruqyah dan ditanyakan langsung ke Kanjeng Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ternyata Kanjeng Nabi pun tidak melarang kan ya. Karena apa? Mungkin konteksnya kembali ke Al-Qur'an, tidak menuju kemusyrikan, intinya tetap apa? Bersandar kepada Allah. Ini sebuah ikhtiar saja. Lalu gini, kalau ibarat ini yang saya dapat baru saja sih. Yeah. Waktu pembuatan buku itu belum dapat, tapi baru-baru saja. Sesuatu yang dibacakan Al-Qur'an itu bisa menjadi perantara obat. Semuanya. Hanya butuh yakin dan mantap saja. Sesuatu yang dibacakan Al-Qur'an itu bisa menjadi obat. Semuanya. Cuman konteksnya kan kembali kepada Allah mungkin ya. Allah disandarkan. Ya sandarkan. Intinya situ. Kemudian coba apa ya? Didekatkan lagi. Ya. Kemudian inti dari ruqyah tersebut mungkin ya, saya kalau dalam penulisan itu kan konteks penyakit itu kan mungkin ada medis non medis ya. Ketika menulis itu saya baru mengenal penyakit-penyakit non medis, medis, dan intinya mungkin kita acuannya ke non medis ya. Non medis ternyata kembalinya tetap kepada Al-Qur'an. Sampai kan nulis juga membantu saya kata-kata dalam buku. Teorinya meruqyah tahu ya. Teorinya udah ikut. Prakteknya bagaimana? Prakteknya belum. Lah apa loh? Mungkin kesibukan tiap hari belum bisa
Sampean tahu sendiri pas ketika kita nulis, istri saya kan sedang hamil. Oh iya. Mungkin ketika istri saya nulis mungkin kurang fokus, akhirnya kan saya. Sekarang kan sudah tidak hamil ya? Sekarang sudah lahir. Sudah. Anaknya. Nah, kaitannya dengan keilmuan baik ruqyah atau kebatinan. Kebatinan kan sampean pernah saya ajar. Iya. Luap. Ruqyah sampean juga sudah tahu. Yang sesuatu kejadian yang masih ada kaitannya keilmuan. Keilmuan. Ketika saya mengaplikasikan buku ruqyah itu ya, mungkin saya pernah mengikhtiari kakak saya ya. Mungkin kakak saya kan mungkin sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Monggo siap daftarkan. Ya kita saya ikhtiari, saya sholat hajat. Mungkin ketika di panduan dalam buku ruqyah itu, nyun sewu, itu kalau alumni ruqyah Kasban itu di bab sir ya? Ya, sir dalam hati itu ya. Sir dalam hati. Itu kan tombati ada 05 gitu. Ya, terus saya sholat, saya bacakan sholawat. Kemudian ketika saya sholawat itu, saya seperti apa ya? Ada ular naga di depan saya itu. Seolah-olah bayangan itu ular naga membuka mulutnya besar. Sampean di atas sajadah, duduk, pikir dengan niat ibadah dan punya hajat untuk kakak supaya hajatnya untuk kakak. Tahu-tahu melihat seperti itu. Itu mata terpejam atau tertutup? Mata terpejam. Ya, melihat. Terus setelah melihat ular seperti naga, ya saya mungkin sudah sering komunikasi dengan jenengan. Ya saya tenang saja gitu loh. Masalah yo mungkin itu yo bayangan lah ketika itu. Makanya setelah saya selesai, dan untuk kedua kalinya saya itu malam berikutnya kayak gitu. Malam berikutnya tapi bukan ular, sholawat. Sholawat itu konteksnya sholawat bisa dibacakan kan? Ya sholawat Jibril itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Muhammad. Ijazah dari mana-mana, mungkin saya yang lebih saya tawasuli kan ibunya sepuh kita baca Siti Nadir Mansor itu ya, 1000 sholawat itu. Ketika saya sholawat itu badan ada yang gerak-gerak panas di badan sampean. Iya. Ketika mengikhtiari kakak saya. Yang aneh itu tiba-tiba kipas angin itu mati. Aku lagi krungu iki lho. Wingi mung diceritani ulodo. Lagi kipas angin mati itu yo bukan rusak juga bukan. Tiba-tiba mati. Terus saya cek lagi, saya kok nyala lagi. Kenapa ketika kita mengikhtiari seseorang kok dengan lantaran ilmu ruqyah ini ternyata ada apa namanya fenomena dan di luar nalar dan reaksi-reaksi yang itulah. Ketemune pesilat merah ya. Ini apa trik ya? Ya itu bukan trik tapi mengalami sendiri. Yang saya alami sendiri mungkin. Cuman sekarang kurang istiqomah gitu aja. Itu emang penyakitnya setiap orang itu kurang istiqomah alias malas. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Sudah ditulis di sana kitab. Di buku ruqyah itu mungkin Amit Sewu 90% sudah komplit lah ya. Untuk kita, kalangan kita maksudnya. Ibarat kalau sudah tahu teori, langsung perbedaan ayatnya juga sudah memenuhi, praktek berani ya. Nah menurut sampean ibarat kalau orang awam, saya mungkin ya
praktek itu berani, cuman untuk reaksi butuh mental lebih. Bukan nafsu mental, kita tidak di kebatinan, jadi istilahnya itu orang roh kan ya. Mungkin menurut saya ya, kok nak reaksi ini terus gue piye. Ngono lho. Makanya ilmu saya itu masih kelas TK gitu loh. Katanya setelah buku selesai ada kejadian lagi. Ya, kejadian itu alhamdulillah dengan ridho Allah. Allah Ta'ala masih gimana Mas? Lampu itu loh, ketika rukyah selesai, sehari itu mati Mas. Selisih 1 hari. Selisih 1 hari mati. Namanya kalau ilmu rukyah itu sudah disandarkan pada Allah dengan niat hanya mencari ridhonya Allah. Cobaannya dah, masya Allah. Itu hanya buku. Mungkin kalau sampean semua memegang keistiqomahan baik kesunahan suatu zikir atau ibadah tertentu, pasti di situ ada cobaan. Bukan hanya makhluk halus, kadang orang juga. Makhluk halus pasti. Dan paling berat itu cobaannya adalah sifat malas kita. Kang Mahfur, semoga menginspirasi. Oke. Untuk kita semua. Jangan lupa doa dan sampai juga kalau bisa aktif dalam dunia rupiah, karena kasihan masyarakat awam, maaf, kadang dia dari ekonomi yang setengah-tengah lalu ketemu oknum praktisi suruh beli media ini, beli media itu dengan harganya yang mahal. Kalau kita pakai ilmu rupiah kan bisa menolong, tidak terlalu harapannya untuk Kasepana Hikmah bagaimana? Yo, baik yang di kebatinan ataupun ilmu rupiah. Untuk Kasepana Hikmah, intinya kan jenengan sudah merintis dari nol mungkin ya, dari nol, merangkul semua pihak, juga saya sebagai teman. Ayo Kang, nulung wong ya kan, intinya tolong wong sampai sampan sendiri. Ayo Kang, tak ajari bekam. Sampai sekarang sudah bisa bekam, walaupun ya 50% lah sudah menguasai. Dari segi mental, dari segi kecakapan ketika membekam, terus penyampaian kepada si pasien itu sampai sudah ajarkan kepada saya semua, terus saya aplikasikan, alhamdulillah. Yo cuman saya masih stigma anggapan masyarakat ketika dunia rukyah dan dunia bekam, amit sewu ya, itu berangkat dari golongan minhum ya. Jadi mungkin mental saya belum begitu tertata. Tapi untuk harapan saya, mungkin saya lebih memantapkan diri, menata mental untuk terjun ke dunia pengobatan ya. Walaupun basicnya mungkin masih baru rupiah, belum sampai kebatinan. Insya Allah kemudian semoga Kasepana Hikmah itu tetap langgeng, tetap istilahnya itu menolong orang. Karena fenomena sekarang itu berobat di mana tempat itu amat sewu, orientasinya ke penghasilan ya Mas ya. Yo kita tidak menutup kemungkinan kita hidup berkeluarga, tetap mencari nafkah. Tapi yang penting Kasepana Hikmah dalam koridor masih
garis tulung tinulung. Ya, tulung tinulungnya itu masih diutamakan. Tapi yo jangan sampai terus tulung tok. Soalnya yo awake kesel. Yo banger ya itu cara basa anune saling pengertian. Itu Kang, satu lagi untuk pesan-pesan untuk alumni Kasepuan baik yang sudah belajar kebatinan ataupun rukyah bagaimana? Yo ketika menimba ilmu di sini ya diaplikasikanlah ya. Kita sudah terjun, sudah niat belajar keilmuan, ingin menolong orang, ya kita kuasai diri, istilahnya memantapkan hati. Yo biasalah jenenge wong kejeglong biasa Mas ya. Cara nulungi wong yo salamane orang ganjil yo. Orang cuma biasa, bolak-balik asalian ngono ya. Yes, pokoknya intinya para alumni jangan berkecil hati. Kita besarkan Kasepuan Al-Hikmah dengan moto tulung tinulung. Matur suwun yang kata Kang. Ini untuk kenang-kenangan untuk Kang Mahfud sudah punya peran membantu ke bagian pengobatan tulung tinulung dan membantu kaitannya keilmuan Kasepuan Al-Hikmah. Terima kasih. Dan saya berikan kaos sedulur Kasepuan yang warna putih. Silakan dipakai untuk coba luar untuk memakai. Terima kasih. Saya terima Kang ya. Siap. Yes. Kekancan lah. Sambil menunggu Kang Mahfud ganti baju, sambil menunggu Kang Mahfud ganti baju, doanya untuk podcast ini insya Allah menjadi awal nanti tamu, pasien, alumni atau yang belum alumni insya Allah akan saya hadirkan di sini. Belum alumni maksudnya pernah silaturahmi ke sini. Untuk kita mencari dalam kehidupan seseorang itu pasti ada nilai hikmahnya, ada nilai inspirasinya, ada nilai positifnya, ada nilai motivasi untuk kita. Kadang kejadian orang lain itu adalah pelajaran untuk hidup kita. Matur suwun ingkang kathah Kang Mahfud atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.